Oke, kita semua bisa mencoba untuk melihat percontohan ya, di mana kita sudah mencoba untuk menerapkan budidaya paneli di depan rumah perumahan yang lahannya sempit. Kita bisa mencari di mana titik keunggulan dan di mana titik efisiensi daripada budidaya paneli di pekarangan perumahan atau di halaman rumah. Mari kita lihat bersama ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai contoh kami mencoba untuk membuat di depan rumah ya, depan rumah, halaman rumah yang ukurannya cuman 3 meter ke 4 meter. Ini bisa tertanam sebanyak 12 pohon ya. Ini tengahnya juga nggak ditanam, ini sengaja nih. Jadi cuman kanan kiri. Ini di samping kita digunakan untuk hiasan rumah. Kemudian juga digunakan untuk hijauan, terutama di perumahan-perumahan yang pengap atau kurang hijauan. Kita bisa menggunakan seperti ini. Alasannya adalah di samping aman terhadap lingkungan, jadi kalau ada angin dan lain-lain itu tidak merobohin rumah ya, karena tanamannya nggak tinggi. Kemudian di sisi lain ada produksinya, ada hasilnya yang fantastis ya, terutama harganya ya. Kalau yang basah aja sudah mencapai 200 per kilo, yang kering hampir 3 juta. Nah, satu pohon itu bisa menghasilkan, kalau yang sudah mulai besar ya, itu satu pohon bisa menghasilkan 5 sampai 10 kilo. Kalau panen perdana ya, jadi buah pertama itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Kalau sudah sering buah itu sampai 10 kilo ya per pohon. Nah, ini contoh daripada kita membuat atau berbudidaya di pekarangan rumah. Nah, ini medianya juga cukup simple, kemudian tidak mengotorin rumah ya, bersih. Kemudian ini polybag yang ini juga kuat, sampai 20 tahun juga masih kuat. Nah, analisa-analisa inilah yang sebenarnya kita akan kembangkan, bahwa karena ini adalah multidimensi manfaat ya, manfaatnya multi manfaat. Karena di samping untuk estetika atau hiasan, kemudian ada produksinya, berarti ada hasil produksinya. Kemudian sebagai satu penyerap CO2 ya, karena ini daunnya tebal ya. Jadi kalau seandainya ada polusi udara dari knalpot motor, mobil, dari asap segala macam debu, itu bisa terserap oleh tanaman paneli sehingga CO2-nya ya bisa terserap. Nah, ini contoh yang sudah umur 1 tahun 8 bulan nih. Mungkin sekitar 2 bulan lagi itu sudah mulai buah ini. Ini kalau seandainya buah pertama perdana bisa dapat 5 kilo nih satu pohon ini. Ini contoh ya. Nah, bagi saudara-saudara atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berbudidaya, mencoba di halaman rumah, bisa. Dan bisa kami melayanin borongan atau menjual paketan ya. Sudah tahu beres, itu nanti analisanya bisa dihitung. Saya menghitung satu pohon dengan paralon, dengan polybag, medianya termasuk tanamannya atau bibitnya itu sudah dalam bentuk yang sudah jadi itu sekitar 120 sampai 130.000 kalau menggunakan injok lah. Injoknya nanti kalau menggunakan injok akan dibikin seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk membungkus paralon biar tidak gampang rapuk, dan untuk menyimpan air apabila kehujanan, kesiram, untuk nutrisi. Namun tanpa injok pun bisa lah ya, seperti ini nih, nggak pakai injok juga bisa. Karena nanti kalau ini sudah lebat itu menutupin paralon, kalau paralon ketutup ini tidak kepanasan, tidak kehujanan, kan nggak mudah rapuk. Nah, kalau yang teknologi yang pengen dibikin teknologi canggih, nanti ini di dalam paralon ini bisa diisi air nih, nanti bisa dibuka keran atas gitu, kita bikin keran, dimasukkan dalam paralon ini, nutrisinya bisa di dalam, tinggal dilubangin setiap paralon ini apa ukuran paku atau ukuran berapa mili ya, itu untuk apabila nanti mau disiram, mau dikasih nutrisi, dibuka aja. Itu barangkali sebagai contoh budidaya paneli di pekarangan. Nah, bagi bapak-bapak atau saudara-saudara yang ingin berbudidaya di lahan yang luas, itu bisa juga ya kami melayanin,
Tapi tentunya tidak menggunakan paralon atau menggunakan polybag, karena itu adalah medianya media tanah yang sudah ada. Di samping itu juga tidak terlalu mahal ya kalau ditanam di pekarangan di kebun langsung ya. Nah, untuk tanam paneli itu dalam luasan 1 hektar aja saya kira itu sudah kewalahan ya, karena nanti biasanya dalam hal untuk mengatasi musim bunga itu kalau terlalu banyak itu tenaganya kita kalau nggak banyak itu susah, karena kalau sudah bunga dalam 1 hari nggak dikawinkan itu langsung besoknya layu dan tidak akan jadi gitu ya. Nah, itu kira-kira. Dan kami itu bukan hanya fokus di paneli, termasuk kapol, paneli, kemudian ada pedas atau lada ya, merica, ada juga tanaman buah-buahan, apukat, manggis, durian, dan lain-lain. Kita bisa mencoba membantu untuk membudidayakan, menyediakan barang-barangnya, dan termasuk akses pasar ya. Terutama nanti yang saya tawarkan pastinya yang ada akses pasarnya ya. Kalau yang tidak ada akses pasar, sementara ini kami tidak memberikan satu pelayanan, karena jaminan kami untuk memberikan pasar memang yang saya mampu dulu aja. Terutama yaitu tadi, kalau paneli saya punya akses pasar, termasuk porang ya. Porang juga saya juga punya akses pasar. Kemudian apukat, manggis, pisang kirana, pisang Raja Bulu, dan pisang Kapendis itu ada pasarnya juga. Kami punya mitranya, mitra penampung hasil produksinya. Kemudian kapol ada, pedas ada. Nah, kalau kopi masih fluktuatif karena itu harganya tidak menentu, jadi kami masih belum bisa meyakinkan kepada para petani untuk menanam atau berbudidaya kopi, karena kecuali kalau memang diproduksi sendiri untuk dijual di lokal. Kalau yang untuk diekspor memang kami belum punya mitra yang ke sana. Itu saja kira-kira gambaran singkatnya. Apabila nanti ada yang membutuhkan bisa hubungin kepada Arif Sugiarto, Ketua Tiket atau Ketua LSM Almata, Aliansi Masyarakat Tasikmalaya. Kalau tiket tim Klinik Ekonomi Terpadu. Bisa menghubungin WA yaitu 082 214 640 004. Termasuk nomor telepon juga, itu sama saja ya. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Apabila ada yang berminat, silahkan hubungin kepada nomor yang saya sebutkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.